seperti apa, kayak gitu. Ntar saya share screen dulu materinya. Oke, saya berasal dari PT Mitra Integrasi Informatika, di mana di sini saya sebagai IT consultant-nya, security pentest, kayak gitu. Kemudian teman-teman bisa mengetahui nama saya di Google Search pun ada nama saya ini, yang pasti bukan nama asli saya secara langsung diberikan oleh orang tua, karena Google pun nggak ada nama saya. Kalau diketik nama asli saya di Google pun nggak ada, tapi mungkin nama asli teman-teman di searching ada. Padahal kalau menurut saya pribadi nih, dan saya dikasih apa ya, wejangan sama guru saya, kalau bisa nama aslimu itu di dunia cyber itu di keep, di hidden gitu. Kenapa ya? Karena kita takutnya disalahgunakan orang. Akhir-akhir ini kan marak tuh, kita secara nggak langsung kena pinjaman online atau apa ya, gara-gara gitu. Terlalu mudah untuk sekarang itu data kita itu tersebar luas di medsos ataupun dunia maya yang lain lah gitu. Ini email saya, bisa dihubungi teman-teman, dan Telegram saya. Oke, materi hari ini ada 5 aja, gak banyak kok kita sharingnya. 5 itu ada Q&A-nya, jadi kita saling sharing. Yang pertama adalah terkait cyber security profesional, yang kedua cyber security issue di Indonesia, jadi secara globalnya Indonesia aja. Nah, mungkin nanti sedikit contoh juga ke luar Indonesia atau di secara global isu-isu yang marak gitu loh, secara umum, bukan menyeluruh ya, tapi secara umum aja. Kemudian sebagai IT consultant itu apa aja sih yang kita siapkan nantinya. Kemudian kita nanti setelah memilih jalan ninja gitu kan, kemudian jalan ninja itu ada red team, blue team, kayak gitu di dunia IT consultant itu. Ini IT konsultannya pun nanti luas, teman-teman kerjanya IT konsultan itu luas. Konsultan dalam bidang cyber security ataupun yang lain, nanti ada contohnya. Dan yang kelima adalah Q&A. Nah, seperti ini. Apa sih security profesional? Di sini saya bergeraknya di bidang cyber ya. Jadi kita itu kalau sebagai IT konsultan itu diharapkan bisa memproteksi keamanan data klien ataupun nasabah ataupun partner lah, kayak gitu. Jadi dari serangan-serangan cyber yang secara update, kan nggak selalu muncul apa patch-patch baru, CVE yang lama masih dipakai kan gitu. Jadi seoptimal mungkin kita itu diharuskan bisa menggunakan atau meminimalisir jika terjadi penyerangan gitu. Nah, kemudian lokasinya cyber security ini untuk secara global itu pasti ada gitu. Mungkin tidak banyak dan pasti ada. Kedua adalah link. Jadi teman-teman di bidang cyber security itu pasti ada forum-forumnya, itu entah itu forum online ataupun offline. Kalau online kan banyak tuh, entah itu di apa kayak pentester di Telegram ataupun sosmed-sosmed kayak gitu. Offline ya kita mungkin kita ngobrol, ngopi-ngopi santai di tempat mana kita gathering kayak gitu. Kemudian nah, skillnya itu ada yang low, medium, high. Ini semacam bisa dijadikan kayak finding nilai resiko juga ya. Jadi skill low itu dalam arti kata mungkin sebatas apa information gathering dia bisanya gitu. Medium itu entah penggunaan tools-toolsnya kayak apa aja yang bisa dibuat. Kalau high itu mungkin dia bisa membuat exploit-nya sendiri gitu untuk diterapkan di dunia cyber itu sendiri. Jadi ada aplikasi, kemudian kita develop sendiri exploit-nya, kita hajar sendiri gitu. Nah, kebanyakan teman-teman yang sudah bergerak di bidang cyber security atau di konsultan itu kebanyakan memberikan informasi terkait finding-finding atau temuan celah keamanan yang update gitu.
ya kebanyakan yang selalu cepat update itu di aplikasi sosmed Twitter gitu. Jadi Twitter kan lebih dikit gitu, langsung tweet gitu atau retweet gitu. Daripada di Facebook yang mungkin ada yang dibuat private gitu. Jadi nanti forum online-nya ini dibuat private hanya orang tertentu gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan yang di-share juga penting gitu. Seperti itu. Nah, jadi konsultan pun kita harus tiba-tiba punya skill, kemudian ke knowledge worker, jadi pengetahuan di dunia kerja kita kayak gimana, expert, best player, potensi, apakah kita berpotensi dalam diri kita. Kalau memang IT konsultan, kita punya basic IT dari nol. Kalau memang kita pengen mendapatkan julukan IT consulting, ya udah belajar gitu. Konsultan apa yang pengen nanti kita jalani gitu. Experience pun kayak gitu. Kita experience-nya ini sebatas apa, jangan lelah untuk belajar gitu. Karena kalau kita nggak terus-terusan belajar, nanti kita ketinggalan gitu. Nah, selanjutnya isu yang ada di Indonesia. Sebelum saya ke materi yang ini, saya mau tanya terkait IT konsultan di benak teman-teman semuanya. Menurut teman-teman itu IT konsultan itu kayak apa sih? Mungkin ada yang mau kita diskusi awal yang sudah join ini dari 22 orang, silakan dinyalakan mic-nya, nggak apa-apa ngobrol aja, silakan. Silakan secara bergantian boleh untuk menjawab. Mau ya, mungkin dari teman saya ada yang saya kenal nih, Mas Wisnu, mungkin silakan dinyalakan mic-nya. Pengetahuan Mas Wisnu terkait IT konsultan itu apa gitu? Ya, Bebas lah, Mas. IT konsultan itu basic saya network gitu. Network juga bisa dianggap IT konsultan karena ada sertifikasi terkait network gitu sih. iya sih. Karena kebetulan kalau saya sendiri ini sekarang saya di Kalimantan ya. Di Kalimantan ini untuk masalah cyber security sangat parah banget ya, kalau bisa dibilang, karena di sini publik terlalu gampang menggunakan internet tanpa mengerti apa ya bahayanya gitu. Jadi mereka itu ancamannya itu seperti apa. Jadi lebih banyak mereka seperti yang paling mudah ya di sini saya sekarang di sini itu mengajar di SMK. Terus murid-murid SMK di sini tuh lebih sering sekali untuk memposting foto mereka seperti di Instagram itu tanpa menggunakan filter seperti blur dan sebagainya, yang dimana foto tersebut dapat di dissect ya, dipecah sehingga pada akhirnya foto tersebut bisa digunakan sebagai tindak kejahatan. Contoh yang paling gampang sih pengambilan identitas ya untuk sekarang, peminjaman kredit dan sebagainya. Jadi ya yang saya berikan sekarang di sini sih untuk murid-murid saya ya, untuk anak-anak saya di sini ya, kebanyakan bagaimana cara mereka memproteksi diri mereka di dunia cyber sih. Itu aja. Kalau IT konsultan sih menurut saya mencegah dan mengamankan sebelum terjadi. Siap. Ya. Terima kasih Mas Wisnu atas sharing-sharingnya. Mungkin teman-teman yang lain nggak usah sungkan ya, kita saling sharing aja. Mungkin nanti kita ada gambaran-gambaran lain pun lebih enak gitu. Ada yang mau sharing lagi nggak? Ada? Nggak ada? Atau lanjut dulu, Mas. Oke, lanjut. Kita ada sesi. Siap. Saya lanjutkan dulu. Ya. Oke, jadi yang selanjutnya adalah topiknya cyber security issue. Ini di wilayah Indonesia. Oke, isunya, jadi secara garis besar kita tarik kerja IT consultant pusatnya itu ada di Jakarta, dan Jakarta itu dipusatkan sebagai pusat dari segala bisnis. Contohnya sentral-sentral perbankan. Mungkin di daerah tanya Mas Wisnu tadi, daerah Kalimantan ada Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA, bank manapun. Tapi pusatnya servernya di Bank BNI itu ada di Jakarta gitu. Bank Mandiri pun Jakarta, bank manapun Jakarta, ataupun itu asuransi ataupun yang lain, kebanyakan itu
aktivitasnya dilakukan di Jakarta. Itulah yang sebenarnya dibutuhkan di daerah-daerah ada IT konsultannya gitu. Dan selanjutnya adalah pekerjaan IT konsultan itu tidak menutup kemungkinan itu ada berasal dari akademik, pemerintahan, atau sektor yang privat. Jadi multi stakeholder lah dalam arti kata gitu. Contohnya Mas Wisnu tadi menjelaskan dia ngajar di mana SMK lah. SMK pun akademik kan. Nah, berawal dari SMK, teman-teman itu sebenarnya bisa gitu. Kalau memang basicnya pengen bener jadi konsultan di bidang IT, entah itu konsultan security, networking, ataupun security pentester, kayak gitu bisa. Jadi jangan berkecil hati, wah saya lulusan SMK mesin. Tapi kalau memang masnya punya niat, bakat, pengen belajar, ya nggak apa-apa gitu. Jujur guru saya yang mengajarkan terkait IT konsultan pun, dia berasal dari mahasiswa jurusan hukum gitu di Malang. Jadi saya kaget loh, bro, lu kan hukum, kenapa jadi kayak gini, jadi pentester, jadi hacker lah, hackernya di Malang itu. Ya daripada hukum kan aku kadang bingung juga, hukum terlalu kayak karet gitu loh pasal-pasalnya, ini gak bisa ditebali, malas aku gitu, ya udah aku belajar sendiri, otodidak, iyalah aku cari-cari di internet, dari YouTube gitu. Oh gitu, jadi teman-teman mungkin dari SMK, SMA ataupun SMK, STM, ya udah nggak apa-apa. Teman saya yang tinggal di Jakarta pun saya tanya, dia sekarang kerja bagian divisi IT di kampus Jakarta. SMK sekolahnya dulu lulusan apa, bro? SMK jurusan mesin, jauh kan, dari mesin pun dia sekarang jadi yang handle library kampusnya. Jadi ada e-library gitu, mahasiswa online, dia yang masukin data-datanya kan gitu. Secara nggak langsung kan, kalau memang kita pengen belajar terkait apapun, insya Allah bisa kalau ada niat itu. Nah, kemudian terbatas gitu untuk profesionalisme di IT konsultan, dan orangnya butuh banyak gitu. Sebenarnya butuh banyak, tapi yang ada kenyataan realitanya itu sedikit gitu. Dan ini habis ini saya kasih contoh yang tadi Mas Wisnu ngomong terlalu gampang foto begini, bener. Jadi di Indonesia ini saya ngelihat usernya itu menggampangkan diri, informasinya itu didapatkan. Entah itu ID-nya, ID dalam arti kata nama asli ataupun nama KTP, nomor KTP kayak gitu. Nah, ini contoh pertama, threat vulnerability. Gampangannya password aja. Gampangannya contohnya password. Buat teman-teman, apakah passwordnya itu multiple gitu. Dalam arti kata kayak password aplikasi ini digunakan ini kayak gitu. Contohnya mungkin aplikasi di Google Chrome, pakai Facebook di Google Chrome gitu. Kemudian di Firefox, Twitternya apakah sama passwordnya di kayak Facebook gitu. Kadang orang-orang itu satu password dibuat aplikasi banyak gitu kan. Apakah passwordnya itu rahasia juga gitu, gampang di-brute. Di-brute itu dalam arti kata kita lakukan penebakan secara random, mulai dari huruf angka 1 sampai huruf terakhir Z, kayak gitu. Kalau memang passwordnya ada kombinasi kayak tanda petik, koma, kayak gitu, special karakter lah namanya, itu lebih sulit lah ditebak, karena dalam word list internet yang secara umum itu mulai angka sampai huruf. Untuk special karakter, tanda tanya, koma, titik, petik, kayak gitu hampir ada tapi nggak banyak. Nah, karena apa? Karena password-password secara global umum, orang-orang itu cuma huruf dan angka gitu. Jadi kalau semacam hacker-hacker bisa nebak password, waduh emailku kena hack, ini ya jangan salahkan hackernya, salahkan yang pertama diri kita sendiri.
Kenapa mulai dari password kita nggak secure gitu loh. Kan orang bisa nebak password itu butuh skill juga, butuh nebak juga, kayak gitu. Nah, ini tadi good password. Password kita sudah memasuki itu belum? Istilahnya best practice. Istilahnya mulai special karakter gitu. Ada 8 panjang karakter atau 12 kombinasi lower uppercase kayak gitu. Syukur-syukur mulai dari sekarang passwordnya itu ada special karakter, entah itu tanda tanya, petik, slash, ataupun yang lain lah yang gampang diingat. Entah itu A diganti 4, S diganti 5, kayak gitu. G diganti 9. Oke. Nah, yang kedua adalah vulnerability di gadget. Nah, gadget lah. Intinya sekarang orang-orang lebih gampang akses informasi melalui gadget atau handphone. Apalagi ada WiFi gretongan atau gratisan. Public WiFi, hotspot secara WiFi enak nih. Tinggal browsing masuk di sini gitu. Apalagi kenceng gitu kan. Nah, ini sebenarnya rawan juga kalau memang mau transaksi-transaksi sebenarnya, wah aku mau kirim duit lah ke mana gitu. Padahal dia lupa dia pakai wifi-nya itu secara publik, secara umum. Kan kita nggak tahu yang masang wifi itu benar-benar secure atau memang dimanipulasi di apa kayak routernya atau modemnya itu entah itu ditanam apa-apa sehingga bisa lakukan sniffing data. Logger Mas, logger. Hah? Logging. Bisa kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang kalau memang teman-teman cuman buat browsing, cari-cari info, ya nggak apa-apa lah. Sekali-kali pakai itu WiFi publik. Tapi kalau sampai melakukan transaksi atau pakai masukkan username password di aplikasi, wah lebih baik jangan gitu. Nah, untuk device-nya pun apakah sudah bagus gitu seandainya dalam hal security password-nya. Selanjutnya synchronize. Nah, ini synchronize device ini sebenarnya kan akhir-akhir ini lebih gampang tuh. Apalagi kalau device-nya pakai iPhone, enak ada iCloud-nya, tinggal itu langsung synchronize ke iCloud. Kalau memang Android ya Google Mail-nya dia synchronize gitu. Ngomong-ngomong terkait synchronize ke device-nya, jika memang pas di emailnya itu merasa aman ya nggak apa-apa lah menaruh file-file antara handphone dan cloud itu synchronize biar gampang. Contohnya mungkin data klien A nih, biar aku gampang aksesnya, aku taruh di cloud aja, nanti tinggal aku download atau aku edit gitu, nanti tinggal simpan gitu, lebih itu asalkan teman-teman sudah yakin bahwa memang itu aman gitu. Nah, aplikasi apa nih yang dipakai untuk dibuat synchronize? Nah, jika ada kayak pesan warning itu, apakah teman-teman ini mengerti atau dihiraukan gitu? Biasanya kalau memang semacam doc atau Excel ada makrosnya atau ada apanya, itu biasanya muncul ada warning message, ada makros gini-gini. Misalnya kayak gitu. Apakah teman-teman biasanya kalau dia ya di script di makrosnya itu nanti jalan gitu. Oke, ini terkait data. Ini yang paling sebenarnya di Indonesia itu menurut saya itu saya itu kalau melihat orang yang istilahnya menggampangkan datanya di-upload ke sosmed ataupun di kayak harus membutuhkan data asli dia lah yang penting. Itu sebenarnya rada-rada gimana gitu. Karena takutnya nih aplikasi yang dia pakai ternyata bangkrut gitu. Data yang sudah diupload kan otomatis nggak bisa kita minta lagi. Contohnya kita diwajibkan upload KTP nih, foto KTP sama
foto selfie membawa KTP, contohnya nama aplikasinya itu Malang gitu ya, Malang belanja malang.id gitu, itu menyediakan akses belanja apapun gitu kan, belanja yang dibutuhkan, entah itu sayuran atau apapun, tapi syaratnya harus apa, sebelum menggunakan aplikasi ini foto itu ID card gitu, bahwa itu asli gitu, contoh aja nih. Nah, setelah itu nggak berlangsung lama, ternyata aplikasi ini jarang ada yang pakai, kan otomatis data yang kita sudah save karena kita pemakai kan nggak bisa tuh, Mas, saya ini aplikasi ini saya minta data saya sendiri, kan nggak bisa. Otomatis jika aplikasi sudah bangkrut, tutup, data yang sudah pernah kita store, entah itu email, password, atau KTP ataupun yang lain sesuai yang dibutuhkan dari awal, kan hak milik dari yang punya aplikasi. Nah, itu kelanjutannya data kita gimana gitu, gimana data kita gitu. Nah, untuk selanjutnya nih, siapa nih yang akses mereka gitu. Kemudian ini itu apakah data ini tersimpannya itu dari cloud atau networknya itu aman gitu. Jadi kalau setelah kita bahas-bahas itu tadi aplikasi, sekarang di lokal deh, perkantoran. Perkantoran ini aksesnya siapa gitu. Mungkin teman-teman sudah ada yang bekerja juga, contoh punya perkantoran apa, contoh aja ya terkait peminjaman lah, kredit, asuransi, contohnya asuransi A gitu kan, asuransi kantor asuransi A ini, komputernya ini setelah kita simpan data nasabah-nasabahnya itu sudah di cloud-kan atau berbasis network aja gitu. Network dan kata oke, LAN request apa networkan kantor kayak gitu. Local access network. Jadi hanya orang-orang kantor itu. Nah, ini kendala juga sebenarnya. Apakah nggak ada yang iseng nih, dan tanda kutip ya, mungkin dia kerja di asuransi A ini ada masalah internal atau masalah apa dengan teman-temannya, mungkin disengin gitu kan, datanya nasabah diambil, ya udah aku ambil atau copy gitu kan. Nah, itu juga jadi rawan kayak gitu. Untuk akses ke dalam data-data synchronize ini, apakah setiap user bisa atau enggak gitu. Lah bisa jadi ternyata user apa, contohnya asuransi A ini dia hak aksesnya sebagai view data aja, yang si temannya ini bisa untuk edit gitu. Apakah ini di antara dua orang ini nggak ada masalah, tiba-tiba ternyata dalam kerjaan ada masalah, kan bisa diisengin tuh datanya kayak gitu. Nah, kita kembali lagi, kita benar-benar harus bisa mengamankan data gitu intinya. Kita ke trade mobile. Jadi handphone kan, device kan sebenarnya privacy ya. Privacy kita. Kalau menurut insting saya, bukan secara menyeluruh, insting saya pribadi, device itu hampir kayak 80% lah, bisa jadi sampai 90% dalam diri orang itu. Apapun ketergantungan harus ada device itu. Kalau nggak ada device itu bingung. Ada. Saya pun punya teman kayak gitu. Kemana-mana harus bawa handphone. Kalau nggak bawa handphone kayak orang mati tadi ya. Main berjalan mungkin ya. Karena pembayaran pun dia pakai handphone gitu kan. Sekarang pembayaran otomatis lebih gampang pakai scan reader kayak gitu. Lebih gampang. Makan pun tinggal pakai handphone. Tiba-tiba datang gitu. Tapi kalau dia nggak bawa handphone, wah bahaya gitu. Dengan kemudahan akses kayak gitu, mempermudah, kendala utama yaitu tadi lock your mobile. Jadi password di dalam apa handphone ini gampang ditebak atau enggak, seandainya handphonenya stolen atau hilang atau kecuri gitu kan. Nah, setelah itu kalau memang nggak ada passwordnya untuk membuka kan enak tuh, tinggal swipe, ini pasti di handphone itu aplikasi namanya email itu ada. Nah, email kebanyakan yang di handphone dipakai ke aplikasi manapun yang lain kayak gitu. Otomatis kalau hilang, yang nemu
tinggal buka handphone, swipe, oh nggak ada password, ini aplikasi apa aja, oh aplikasi contohnya ada aplikasi itu apa Facebook kan otomatis kalau dia record pasti nggak jauh-jauh dari email ini, reset password udah dapat dapat, habis itu ya udah tinggal dibuat penipuan, gampang dapat. Mah pinjam gini dong, oh iya ini teman saya kan, sebelumnya marak tuh penipuan Facebook gara-gara kena hack, ternyata bukan orang aslinya itu jadi korban malahan kan, lo temennya malah, lo ini aku kira kamu minjem duit gitu. Nah, gitu. Nah, berapa lama sih kita itu bisa ganti handphone kayak gitu, entah itu 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau beberapa tahun sekali gitu. Setelah berubah berubah handphone, bukan disulap ya, beli baru lah, beli baru. Device ini kita apakan gitu? Apakah kita jual atau tetap kita simpan dan kata contohnya handphone A, kalau nggak aku pakai yaudah aku buat musik aja atau buat game aja, yang handphone B ini buat kerja aja gitu kan, lebih enak. Tapi kalau ternyata saya mau tukar tambah lah, ternyata lupa nih, nggak sampai dihapus data-data yang di handphone yang mau dijual, di erase gitu. Nah itu kejadian kan, dulu marak handphone, ternyata handphonenya dijual, foto-foto atau video-videonya itu apa terpublish gitu. Nah itu jangan salahkan orangnya juga gitu kan, yang apa namanya, yang nyebarin, yang nyalain diri kita sendiri. Sebelum kita menyalahkan orang, kita itu dulu lah ke diri kita sendiri terkait vulnerability atau kejahatan di dunia cyber ini. Kalau memang kita jadi merasa korban, kita itu dulu, kesalahannya apa sih aku ini sebenarnya kok bisa sampai jadi korban. Oh ternyata aku lupa gak ngapus videoku, oh lupa gak ngapus fotoku, oh lupa kemarin ininya belum aku hapus semua, jadi tersebar ya, kembali gitu. Setelah itu melakukan salah, oh ya udah kembali lagi orang itu juga salah, kenapa disebarkan. Nah itu yang pertama salah, kemungkinan orang itu sendiri dulu, yang kedua baru tersangka. Itu kalau menurut saya, kacamata saya pribadi loh ya, dari segi etik konsen, karena kita nggak bisa menghakimi langsung just oh kamu menyebarkan video saya gini-gini. Kita tarik dulu ke belakang dulu nih, kenapa sampai bisa kesebar, kenapa kamu bisa lengah gitu. Oke, selanjutnya, nah ini transaksi. Nah, kemudian website apapun itu terkait itulah. Nah ini transaksi online ini yang akhir-akhir ini kan marak tuh kejadian transaksi online fiktif itu, ataupun terkait transaksi online-nya menggunakan websitenya itu benar-benar terpercaya atau enggak gitu. Nah untuk website ini kebanyakan bisa dibuat itu sih macam kayak phishing gitu kan, kita sebagai pengguna kita percaya ada link biru, contohnya situs jual beli online warna pink gitu kan. Nah, si warna pink ini ternyata menjual produk handphone murah gitu. Oh, kita percaya aja, ternyata gara-gara kita butuh handphone murah, kualitas bagus, kita klik link ini. Bread. Oke, sebelumnya masukkan username password untuk masukkan ini, kita percaya kan. Padahal dia nggak ngecek URL aslinya apa di website ini, dia nggak ngecek. Dia gara-gara keburu nafsunya pengen dapat HP murah, kualitas bagus, masukkan tuh username password, jebret. Habis itu disubmit, ternyata setelah submit, tampilannya berubah, tampilannya bukan aplikasi yang asli, tapi ucapan thank you gitu aja. Di situ error loh, di backpack kok nggak bisa. Oh mungkin ini dia baru nyadar, ya yang bikin apa namanya phishing ya enak, udah dapat itu di email, dia pasti dapat kiriman notifikasi bahwa ada user email, contohnya baksoindonesia@gmail.com, passwordnya 123456 ini sudah melakukan akses ke apa yang sudah dibuat gitu, website yang sudah dibuat. Ya enak tinggal masuk ke transaksi aplikasi transaksi asli gitu, ya masuk kena hack gitu. Nah, kalau memang apa ada situs transaksi contohnya apa yang warna hijau atau warna yang coklat atau hitam merah yang lain, ya udah itu kan ada tuh verifikasinya. Beberapa aplikasi kan ada sebelum masuk, masukkan
OTP kayak gitu. Lah itu ya dipakai, jangan sampai diabaikan. Itu gunanya apa sih pembuat atau developer sampai pusing-pusing kalau OTP-nya kena bypass, ternyata user nggak make ya itu apa resikonya di user. Kalau aplikasi ada OTP ya dimaksimalkan, dipakai gitu. Nah, selanjutnya adalah saat aplikasi ini apa ya menawarkan beberapa pertanyaan, itu user itu menjawab gitu. Kalau bisa ada aplikasi yang apa ya kayak meminta nama ibu kandung, jangan pernah dikasih nama ibu kandung asli gitu. Kenapa? Karena di perbankan kebanyakan mereka menanyakan ibu kandung daripada bapak kandung gitu. Ya kalau memang kita mungkin masih ragu-ragu ya masukin aja ibu kandung palsu gitu. Nah itulah kenapa saya jarang suka memakai nama asli saya di pendaftaran manapun. Kalau itu online loh ya. Kalau online saya hampir nggak pernah dan nggak mau pakai nama asli saya. Kalau nomor handphone ya udahlah karena nomor handphone saya asli ya udah saya pakai nomor handphone saya. Karena kan nomor handphone mesti kalau handphone saya gitu. Saya kasih asli. Tapi kalau udah nama kemudian alamat nggak apa-apa lah, alamat rumah atau alamat kantor gitu. Kalau bisa jangan sampai nama asli, nama ibu kandung asli, nomor telepon asli, alamat rumah asli dikasihkan semua saat melakukan registrasi ke dalam aplikasi yang menggunakan berbasis transaksi gitu. Nah, kalau memang kena bobolan banyak ya ya udah. Kalau menurut saya sih orang kena kesalahan, kena bobol ratusan juta itu salah dia sendiri sih. Kenapa mau masukin nama aslinya dia gitu? Sebenarnya buat apa gitu kan? Dia masukkan nama asli dia biar apa? Dikenal siapa gitu kan sebenarnya. Padahal kita contohnya Bukalapak deh atau Tokopedia ataupun Lazada ataupun yang lain. Kalau pakai nama palsu kan bisa tuh. Tapi alamat rumah sebenarnya asli gitu. Asalkan orang rumah tahu kalau itu memang namanya tahu, ya udah kayak gitu. Mesti diantar bareng dapat. Kalau saya pribadi nama saya Jedruni, saya kasih alamat rumah asli ya dapat barangnya. Kan nggak ditanyain atas nama bapak ini nama lengkapnya KTP-nya ini saat ditransfer atau pengiriman barang kan nggak mungkin juga gitu. Jadi cukup nama siapa orang rumah kenal ya udah kasih nama itu aja nggak apa-apa. Ya itu buat jaga-jaga sebenarnya. Kalau saya pribadi loh ya. Kalau memang teman-teman masih yakin wah ini aman-aman pakai namaku asli biar dikenal ya monggo silakan. Saya nggak mewajibkan atau apalah yang saya hanya menyarankan kalau memang itu website-website kayak gitu lebih baik nama samaran aja yang pasti intinya kan kita pengen barang itu datang, nama kita siapa nggak penting tapi yang penting orang rumah tahu bahwa barang ini untuk anak ini gitu aja. Kalau saya sih biar aman itu. Dan kalau nggak percaya nggak ada nama asli saya di toko-toko manapun itu. Selanjutnya ini terkait aplikasi. Nah, aplikasi ini marak sebenarnya. Aplikasi nggak jelas gitu kan. Kemudian gara-gara iseng-iseng download ya udah kena. Yang baru menjadi pertanyaan, apakah kita sering melakukan download setiap hari di dalam device kita, entah itu laptop ataupun handphone kayak gitu. Kemudian kita tarik lagi nih, berasal dari mana? Website ataupun App Store kayak gitu atau Google Store kayak gitu. Nah, apakah kamu tahu nih mereka ini kerjanya kayak gimana gitu kan? Nah, di aplikasi ini setelah teman-teman install, kerja aplikasi ini kayak gimana? Udah itu. Jadi jangan sembarangan install aplikasi. Biasanya kalau mau download secara gratisan itu banyak pop-up yang harus mewajibkan penggunanya apa ya? Install aplikasi yang di jalan background laptop. Background laptop itu apa ya? Di balik layar lah, di balik layar sistem operasi yang ada gitu.
Kebanyakan aplikasi dari website gratisan, krek-krekan lah, bahasa kerennya krek-krekan gitu. Nah, ini kembali lagi, data, kembali lagi saya tarik lagi, emang intinya apa ya, sebagai IT konsultan itu data sih, data orang secara global. Contohnya klien di bank A, bank C, bank D pasti beda-beda kan. Dari 3 bank ini atau asuransi ini, datanya ini harus kita amankan gitu. Sebagai apa, penyedia jasa, kemudian apa, untuk mengamankan data kayak gitu. Nah, ini kembali lagi, intinya jangan sering-sering data asli kita disebarluaskan secara umum. Mas Wisnu tadi cerita apa, data KTP atau foto-foto itu di sosmed gampang banget didapat, karena ada satu apa namanya, Fishback juga menyediakan foto orang membawa KTP dengan selfie. Wah, itu mantap tuh, sarapan enak itu. Jadi kalau mau ke Jakarta, tinggal foto aslinya, foto KTP aslinya di copy, dia diambil, itu ya udah, store namanya dia yang ditelepon, udah habis kan, kayak gitu. Selanjutnya, nah ini kunci dari keamanannya kesekian kali yang banyak adalah dari diri kita, terkait data, aplikasi yang kita gunakan, device, network atau connection, cloud, environment, interaksi, keluarga, partner, atau diri kita sendiri. Itu apakah sudah mengamankan data, aplikasi yang kita gunakan, device, jaringan, cloud-nya, environment, interaksi. Jadi apa ya, semacam ada itunya ini kalau kayak gini, apa, interaksi muter-muter gitulah namanya. Nah, dari itu secara garis besar saya ambil kesimpulan seperti ini. Untuk gimana sih kita untuk mengamankan diri kita dari internet, entah itu dari browsing, sosmed, connectivity, atau teknologi. Yang pertama, tidak mengakses, mengunduh kayak gini, atau syarat memberikan pendapat pribadi pada website, forum sosial mengatasnamakan perusahaan. Jadi contohnya teman-teman apa namanya sudah kerja gitu kan, saya berasal dari PT ini, saya mau komentar terkait postingan bapak gini. Nah itu jangan, nanti diperkarakan kalau memang nggak cocok. Kalau memang bermasalah dari dengan orang, jangan dibawa-bawa lah ke sosmed. Apalagi netizen Indonesia ini galaunya nggak ketulungan. Maksud saya, asal itulah, kalau memang dia lagi punya stres gitu kan, orang ada masalah, pengen aja nimbrung ikut manas-manasin gitu. Dia itu sebenarnya galau, tapi bingung galaunya dilampiasin ke mana. Akhirnya dia buka internet, sosmed, ada orang bermasalah, ya udah panas-panasin aja gitu. Akhirnya dia manas-manasin, ngompor-ngomporin permasalahan orang, ya udah dia lupa dengan galaunya kayak gitu. Jadi jangan gampang-gampang lah, kalau memang ada masalah sama orang, perorangan, ya udah selesaikan baik-baik gitu. Jangan dibawa-bawa ke sosmed, karena netizen Indonesia ini barbar gitu. Nah, tidak mengungkap atau menyebarkan informasi yang bersifat rahasia, tidak melakukan koneksi internet tanpa browser reputasi baik kayak gitu. Kemudian download terpercaya, file sharing kayak gitu. Inilah intinya, mungkin bisa teman-teman baca ya yang ikutan kayak gitu. Oke, selanjutnya, nah ini sebenarnya kalau saya amati dari pengamatan saya, siapa saja sih yang bisa itu data kita itu kriminal. Kalau tindakan kriminal, dia mungkin bisa mendapatkan duit kamu. Dan kata mendapatkan duit kamu itu bisa melalui entah itu kredit card ataupun kartu debitmu yang sudah kena stolen gitu kan. Jadi spy, jadi kamu jadi korban spying gitu. Nah ini untuk vendor ini produk gitu kan.
kemudian pelajar, studinya pelajar terkait security gitu. Nah, untuk politik itu sebenarnya bisa sih. Jadi data-data kita dijelek-jelekin gitu, berakibat apa namanya nggak suka sama orang gitu. Info agen, nah ini info agen itu dalam kata jasa pelayan agensi, jasa penyedia agen-agen perjalanan gitu, ternyata bodong, wah udah datanya masuk gitu. Customer yang nggak senang dengan produk kita, ya udah produk kita dicacatin, entah itu kita udah jualan di apa aplikasi e-commerce, kita niat jualan baik, ternyata dia nggak suka, merasa merasa saya bukan beneran nipu, bukan beneran ditipu, tapi merasa ketipu, ya udah. Habis itu ada ex employee. Jadi ex employee ini dalam kata alumni kantor yang nggak suka dengan kantor itu. Tentunya saya kerja di PT penjualan baterai gitu. Saya nggak suka nih dengan bos sekarang. Atau produk ini sebenarnya nggak bagus-bagus amat, tapi apa namanya merugikan orang. Dia mau niat baik gitu kayak gitu. Akhirnya dibuka semua aib-aibnya gitu. Kompetitor. Nah, kompetitor sesama kompetitor ini ada masalah nggak secara pribadi itu. Ini sebenarnya sudah melangkup ke IT consultant di dunia pekerjaan ya, terkait adanya kriminal, terus unethical vendor, nggak beretika gitu, kemudian spy, politik, ini udah menyangkut dunia kerja itu. Nah, sistem counter kayak gini, cyber speed, cyber threat, cyber attack, cyber crime, cyber security, cyber law. Ini mungkin bisa teman-teman apa cari referensi-referensi di Google terlebih dahulu ya, sebelum nanti bisa sharing-sharing. Ini kuncinya diagramnya kayak gitu sih, alurnya. Nah, ini explore pekerjaan. Explore pekerjaan yang ada di IT consultant itu banyak sebenarnya. Kalau saya pribadi loh ya, ada IT consultant yang kode program, codingan, pentester, kayak saya sebagai pentester gitu, atau infrastruktur ini bisa jadi blue team kayak gitu, infrastruktur yang dia menangani server-servernya, mau ituin datanya kayak gitu, desain. Jadi konsultan desain grafis itu juga konsultan juga, atau security audit. Kalau security audit ini terkait setelah dilakukan pentest aplikasinya ini diaudit, ini benar-benar aplikasi aman atau enggak gitu. Yang F, dan saya bingung karena saking banyaknya, mungkin teman-teman punya gambaran yang lain dari 5 ini ya nggak apa-apa sharing. Oh saya mau bidang konsultan ini mas, nggak apa-apa. Itu. Nah, ini yang dipersiapkan agar menjadi profesional. Yang menjadi catatan adalah yang pertama itu pasti skill. Kita harus punya skill, ini suatu kewajiban. Yang kedua komunikasi. Kita harus bisa komunikasi, entah itu dengan partner kerja kita siapa, komunikasi dengan klien, kayak gitu. Yang paling penting juga ketiga ini attitude, dari skill punya, komunikasi punya, tapi kita nggak punya attitude atau kesopanan atau ke apa ya, kalau orang Jawa atau orang Indonesia bilang sopan santun, tunggah tunggu atau gitulah. Nah, ini wajib juga kalau kita semena-mena nggak punya attitude, istilahnya nyacatin gitu ya. Kita punya skill, wah kita hebat bisa aplikasi dari klien ini, saya bisa meretas semuanya, komunikasinya lancar, saya penyampaian, saya istilahnya saat itulah, saat itu presentasi, komunikasi dengan presentasi, mempresentasikan hasil dari aplikasi yang sudah dieksekusi. Tapi dia nggak punya attitude nggak punyanya, bapak ini aplikasi kayak gini jangan dipakai lagi lah, istilahnya nyacatin lah produknya klien, malah dicacatin, padahal jasa kita disewa gitu kan. Kalau itu kan dia mau memberikan kita kerjaan nih bro, tak kasih kerjaan, aplikasi saya gini, malah kita dibilang cacatin, kan ya nggak ada attitude namanya.
kita skill oke, komunikasi oke, tapi attitude nggak ada ya buat apa gitu. Atau attitude ada tapi skill nggak ada, dia karena nggak bisa komunikasi, ini juga jadi masalah juga gitu kan. Skillnya oke, dia sopan sama orang, tapi dia nggak bisa komunikasi, penyampaiannya bingung, itu juga masalah. Jadi ketiga ini harus ada, yang pertama skill, komunikasi, dan attitude. Nah, selanjutnya di dalam dunia kerjaan saya sebagai IT consultant itu ada red team dan blue team. Kalau saya tergabung di red team, offensive security, ethical hacking, exploiting vulnerability, black box, gray, white box, social engineering, web app, dan lain-lain lah. Kalau blue team ini kebanyakan teman-teman kantor itu defensive security. Jadi semacam ngeforensik lah. Ada kita forensik juga, operation security, kalau incident respon. Jadi contohnya klien A ini habis servernya kena ransomware gitu. Nah, ini ditarik lagi nih. Kok bisa sampai kena ransomware? Ini berasal dari mana? Gara-gara apa? Itu namanya kerjaannya blue team namanya. Kerjaannya tim blue team. Nah, dia defensif biar aplikasi servernya ini di dalam server aman gitu. Tapi kalau saya sendiri ofensif, gimana caranya saya bisa ngajar blue team gitu kan. Server-server yang sudah diamankan, saya gimana bisa mencari vulnerability atau exploit-exploit untuk menyerang gitu. Itu red team. Jadi kalau teman-teman pengen jadi pentester, yaitu pentesternya di bidang red team atau blue team. Saling membantu lah, tapi ya kadang saling bermusuhan. Wah anjir, ini ku udah aku amankan gitu kan, tiba-tiba kena serang gitu. Saling backup lah gitu. Kalau nggak ada blue team ya red team nggak ada. Begitupun sebaliknya. Nah ini untuk belajarnya ada di Fullhub, di VWA, di web. Untuk itunya belajar seperti ini. Pick the box. Ini referensi sih. Mungkin teman-teman pengen belajar mulai dari mana, di Fullhub ada, di VWA. Di VWA ini semacam kayak penyediaan aplikasi gitu ya, teman-teman buat pentest lokalan gitu. Entah itu belajar tentang skill injection, SSS, ataupun yang lain. Kalaupun hub itu kayak hit the box gitu, jadi cari vulner di dalam VM gitu. Nah ini untuk itunya telegramnya kalau memang ada ya di teman-teman bisa di sini nanti di telegram ini. Nah bisa join ke sini aja buat teman-teman Noob Squad gitu. Ini buat teman-teman yang pengen belajar gitu, silakan ke sini. NOOB Squad gitu tulisannya. Jadi ini sudah ada files yang saya upload segini banyak. Ya tinggal teman-teman pelajari, kalau bingung ya tanya, sharing gitu. Jangan belum dibaca tiba-tiba saya bingung Mas, gitu. Jangan. Baca dulu, nanti Google Translate kalau bingung. Setelah makin bingung ya udah tanya di grup gitu. Link-linknya pun ada, silakan ya buat teman-teman yang pengen itu. Oke, karena katanya sampai jam 11:30 ya. Silakan itu kita diskusi bareng-bareng. Ini waktunya Q&A, udah habis sesi dari saya. Oke, Silakan. terima kasih Mas Zen Rumi. Saya salah kebukaan. Mas Zen Rumi ya. Jadi tadi banyak sekali teman-teman yang sudah di-share gitu ya, termasuk pengalaman dalam pekerjaan beliau gitu ya. Bisa juga meliputi attitude juga. Ternyata ethics consultant juga nggak meminggirkan attitude gitu ya. Oh iya Bu, harus Bu. Iya. Padahal kan kita tidak secara langsung berhubungan dengan manusia gitu ya, seperti gambarannya ya.
ternyata itu juga sebuah sesuatu yang penting gitu ya. Gitu. Jadi sangat luas IT consultant itu seperti apa gitu ya. Kalau saya mungkin gambarannya IT consultant segala sesuatu yang berbau teknologi informasi yang bisa ditanyakan gitu ya. Tadi memang ranahnya Mas Zanrun ini lebih ke security gitu ya. Oke, silakan saya buka tanya jawab kepada teman-teman, boleh chat atau kalau memang memungkinkan nanti hanya 1-2 boleh langsung menanyakan kepada narasumber kita kali ini. Silakan teman-teman. Saya boleh bertanya? Boleh, monggo. Tanya apa, Mas? Ya, kebetulan tadi dari materi yang sudah dibahas ya, itu menarik, materinya menarik banget, banyak banget kalau bisa dibilang materi baru yang saya dapatkan ya dari bagaimana cyberspace, cyber threatening dan sebagainya itu ternyata membentuk satu siklus ya. Nah, kebetulan kalau boleh saya mau cerita sedikit ini. Ini Mas, silakan. Pengalaman saya ini sudah meninggalkan Kota Malang lebih dari 1 tahun ya. Ya, setelah saya lulus ya. Bagaimana Bu Dwi, kabarnya Kota Malang, Bu Dwi? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kangen sama Kota Malang ya dalam waktu dekat kembali lagi. Banget Bu. Karena pandemi ini jadi saya susah sekali untuk keluar. Nah, kebetulan ini pengalaman saya ketika di Malang itu seperti apa ya? Kerusakan seperti pada device dan sebagainya itu sedikit sekali yang saya temukan. Tapi ketika saya datang ke Kalimantan, itu saya menemukan banyak sekali masalah yang menurut saya itu lebih gila dari yang saya temukan waktu di Malang. Itu contohnya mungkin yang diceritakan tadi adalah yang dijelaskan tadi itu mungkin pada pop-up ya, di website-website yang apa ya yang tidak jelas ya, yang intinya lebih banyak mementingkan iklan mereka daripada konten mereka. Nah, di sini anak-anak murid-murid saya di sini itu kerusakannya itu lebih parah dari virus, bahkan sampai device mereka tidak bisa digunakan itu ada. Yang dimana saya itu ini dari mana mereka dapatnya, yang notabene di sini itu internet di Kalimantan itu hanya bisa diakses lebih lancar menggunakan WiFi. Jika menggunakan internet HP, handphone yang menggunakan provider seperti ya yang warna merah, yang warna biru dan sebagainya, itu susah sekali. Di sini sinyalnya cuma H+. Wah, HTPA. Ya. Sinyal 4G itu kadang-kadang saja masuk. Nah, yang saya bingung itu mereka itu bisa terkena serangan seperti itu bagaimana bisa gitu loh. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saya di sini sekarang itu apakah VPN itu bisa gitu loh mencegah? Karena sampai sekarang saya menggunakan VPN memang tidak ada masalah, tapi beberapa teman-teman saya meskipun menggunakan VPN tetap aja sih ada masalahnya. Mungkin itu Mas Yen bisa dijawab VPN. Terima kasih. Terkait VPN ya. Ini VPN itu kan ada yang berbayar, ada yang gratis gitu, Bro. Jadi kita itu menggunakan VPN ini sebenarnya hanya mengalihkan IP asli kita. Private kan jatuhnya. Jadi tidak menutup kemungkinan dia situs yang pertama tanpa VPN dia nggak bisa akses. Yang kedua, dia bisa akses gara-gara pakai VPN. Setelah akses VPN bisa akses, ternyata dia menyediakan aplikasinya, situs tersebut menyediakan aplikasi downloadan gitu, rek-rekan gratis gitu. Dia download, jebret masuk kan. Lah proses itu terkait ada virus atau enggak sebenarnya kan bukan tujuannya VPN. Tujuan VPN adalah untuk virtual private network-nya dia. Jadi IP dia itu di private gitu, bukan IP aslinya gitu. Lah setelah lalu lintas traffic itu masuk, aplikasi sudah di-download, itu kerja selanjutnya adalah ada antivirus enggak gitu, Bro. Kalau memang enggak ada antivirus, berarti ya udah dia dijalankan
udah selesai kan. Kalau memang itu aplikasinya crack-crackan. Lah tujuannya ada antivirus ya itu tadi untuk meminimalisir ada agar tidak terjadinya virus setelah proses install dari aplikasi pihak ketiga gitu. VPN hanya menjembatani kayak jalan tol lah gitu. Kamu kalau lewat jalan ini lebih lancar gitu. Ya itu tugas VPN. Nah, VPN itu kalau dari setelah saya terjun di dunia pekerjaan, VPN kalau dari contohnya klien A sama klien B ini VPN-nya beda-beda. Karena ada rules yang mewajibkan untuk install antivirus. Ada klien kayak gitu, ada. Yaitu tujuannya setelah dia download browsing itu biar nggak nyebar gitu loh. Jadi lalu lintas traffic di internet, seandainya kita nggak pakai VPN, tapi kita aksesnya itu di kantor, ya udah kalau memang dia kena korban ransomware, dia diklik ya bisa kemana-mana tuh kejadiannya. Makanya kan ada tuh kantor A, padahal yang ngeklik orang identitasnya contohnya Zen gitu ya, korbannya Wisnu gitu. Padahal yang ngeklik ini Zen gitu, korbannya kok Wisnu ya itu tadi. Wisnu gak salah apa-apa ya kena lalu lintas trafiknya gitu. Itu cara kerja ransomware kayak gitu. Dan nggak menutup kemungkinan ransomware itu nyebarnya bisa satu jaringan, satu subnet gitu. Jadi berapa belakangnya 1.164 ya sampai semuanya kena bisa kayak gitu sih bro. Yang saya pelajari dan saya amati di dunia kerja saya. Kenapa VPN itu tiap klien beda-beda. Ada yang loss nggak usah antivirus, ada yang wajib antivirus. Meskipun kamu bisa itu masuk ke connect VPN-nya kantor itu oke bisa connect, tapi kamu nggak bakal bisa kemana-mana gara-gara nggak ada antivirus. Ada atau kamu nggak bisa connect ke VPN ini gara-gara kamu belum install antivirus, ada juga. Jadi semakin ribet untuk terkait VPN itu insya Allah aman. Itu bro. Oke, bagaimana Mas Wisnu? Ya, apa yang saya tuh soalnya sering kan kita mendengar sekarang VPN itu gencar-gencarnya ya diiklankan ya, dimana banyak sekali bilang secure your data, secure your traffic for your internet gitu kan. Jadi mungkin sedikit apa ya, kalau misalnya kita mungkin jangan terlalu termakan oleh iklan itu ya. Nah iya bener, itu bro, setuju bro. Nah itu tadi bro, kamu kan ngomong bro, secure your traffic kan. Secure your traffic itu dia nggak menjelaskan traffic dalam hal keamanan kayak gimana nih. Bisa jadi dia secure your traffic itu IP aslimu nggak diketahui, itu juga secure loh. Secure itu. Tapi tidak secure dalam main individual ya, MTM. Ya. Jadi kalau ada iklan cuman secure your traffic, secure your data apa dulu nih, gitu kan. Jadi kalau setelah ngobrol-ngobrol kalau ada gathering gitu kan, kadang ya itu tadi kita ngobrol kena itu secure data. Nah, kita akhirnya jatuhnya itu ngobrolnya panjang lebar, data apa nih yang nanti kita amankan. Padahal kita ngomongnya secure data entah itu data cuman nomor induknya atau nomor asli, nama aslinya gitu. Lah di iklan-iklan kan gitu, Bro. Tadi kamu bilang itu aku benar-benar setuju kok. Ya gara-gara kita kemakan iklan gitu, secure data gitu. Nah, itu ada pertanyaan di chat mungkin bisa dijawab. Oke. Mas, dari Hadrian Corbett ini. Kalau kesal Mas Zen sebagai konsultan IT, kemudian apakah menjadi konsultan IT harus menguasai beberapa disiplin ilmu? Nah, ini bisa lebih ke pengalaman barangkali Mas Zen. Oke, untuk keluh kesahnya ya. Keluh kesahnya itu yang nggak enaknya itu saat kayak gini ya, kerja WFH, work from home. Itu kan. Lah, kita di deadline mau nggak mau kita harus bisa cepat. Sedangkan kita butuh VPN-nya, aksesnya lokal mereka kan otomatis kita butuh VPN kantor mereka kan. Sedangkan VPN-nya mereka itu sulit untuk kita kita eksekusi kita connect lah. Mungkin beberapa rules-nya itu terbentur, mungkin laptop kita belum diinstal antivirus kayak gitu. Jadi otomatis oh iya aku harus install gini atau ternyata
VPN dengan IP yang sudah saya dapat belum di allow gitu, belum dikoordinasi dengan tim SOC-nya kantor tersebut bahwa IP sekian-sekian itu nanti ngadain pentest. Itu, jadi kalau kesahnya sulitnya untuk sekarang ya. Kemudian menjadi untuk menguasai beberapa ilmu itu, kalau saya pribadi yang penting kamu paham dan selanjutnya kamu bisa gitu. Artinya nggak harus benar-benar bisa menguasai ya, tapi bisalah dan paham. Contohnya exploit untuk Windows, tentunya Windows 2012 atau Windows 2008 gitu, kamu harus paham gitu. Aku harus paham nih, ini kerjanya kayak gini, impact-nya setelah saya eksekusi exploit ini kayak gimana gitu. Untuk selanjutnya ke tahapan terkait tentang handphone itu kan mungkin di mana-mana itu ada spesialisasinya. Jadi di kantor saya itu ada yang ituin spesialisasi handphone, ada spesialisasi network, spesialisasi website gitu. Jadi gambaran-gambaran ini nanti yang dapat job dari klien mewajibkan handphone, ya udah dilempar ke teman-teman yang basicnya handphone, security handphone gitu. Ya yang website mau nggak mau kita harus belajar dengan handphone juga. Tidak menutup kemungkinan nanti yang dia spesialisasi website ini handle dengan tim handphone gitu. Itu sih untuk disiplin ilmunya ya nggak harus menguasai tapi paham dan memang bisa gitu. Kalau beda ya menguasai, kalau harus menguasai itu menguasai betul lah, udah tahu seluk-beluknya gitu. Kalau saya pribadi sih kamu harus bisa gitu aja. Nanti kan tanya-tanya gitu, karena orang menguasai itu sebelumnya hanya bermodalkan bisa dulu deh, paham, udah. Nanti dia setelah belajar-belajar insya Allah menguasai. Itu sih kuncinya. Sambil berjalan, sambil belajar gitu ya. Iya. Tapi setidaknya standarnya itu tadi, standarnya ya, mungkin yang dimaksud standarnya harus bisa apa saja itu tadi. Untuk standar, ya. Standarnya apa ya? Kalau IT konsultan di itu saya basicnya udah paham terkait penyerangan, ya, penyerangan di dunia cyber. Itu sih, Bu. Entah itu pentest website atau mobile gitu. Itu sih. Oke, jadi IT-nya kemana dulu arahnya gitu ya, sehingga mengikuti. Oke, ya benar, Bu. Mungkin ada teman-teman yang lain tanya-tanya gitu. Ada gitu ya. Mengenai terkait reverse engineering atau Mas Zainal Arifin silakan boleh, karena memang lalu lintasnya tidak padat, silakan menanyakan secara langsung kepada reverse engineering. Nah, ini salah satu, ada teman saya ketua reversing ID, namanya Mas Satria, satu kantor juga. Kalau reverse engineering ini semacam kayak ngoprek source code kayak gitu ya, nge-reverse itu biasanya nggak jauh-jauh dari pentest mobile, Mas. Jadi di obfuscate kode-kode yang ada di dalam handphone. Contohnya mobile banking. Nah, itu nanti kita nge-reverse tuh kode-kodenya, di obfuscate, kemudian dibongkar lah. Kalau memang kita bisa bongkar kodenya, kita bisa ke tahapan selanjutnya pentest kayak gitu. Yang harus pertama dipelajari buat belajar RE itu gimana ya, Mas? Untuk apanya ya belajar paham bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman kan luas tuh. Ada PHP ataupun yang lain kayak gitu. Jadi paham betul terkait tentang bahasa pemrograman. Tuh bahasa pemrogramannya kan banyak lah, Masnya tinggal dicari dulu targetnya apa dulu gitu. Kalau memang mobile ya kalau nggak jauh-jauh dari Java gitu kan. Nah ini juga ada Mas Kadiman juga terkait itu, di Mas Yohanes juga ada gitu. Jadi kalau Mas Yohanes emang dia spesialisasi reversing. Itu. Terima kasih Mas Kadiman. Oke, di sini banyak pakarnya yang ada di dalam sini. Iya. Jadi karena kita ngobrol, jadi bisa saling memang memberikan masukannya, Mas. Terima kasih, Mas Sardiman dan Mas siapa tadi, Mas ya?
Oke. Mungkin ada lagi teman-teman yang masih, ini kan ada pakarnya gitu ya, mungkin saling bertukar pikiran. Tetapi mungkin ada beberapa yang masih baru gitu ya, newbie di bidang IT consultant gitu. Ada mahasiswa, ada SMK juga sepertinya. Nah, mungkin teman-teman ingin tahu gitu ya, seperti apa sih kesehariannya, apa yang dilakukan, mungkin secara detail gitu ya, berkaitan dengan pengalaman gitu ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Ayo silakan ya. Silakan, nggak usah malu-malu. Kalau memang tanya sehariannya ngapain ya, kalau memang nggak ada ngapa-ngapain ya, kadang sebenarnya kerjaan pentester itu menurut saya pribadi ya, itu enjoy the game. Jadi menikmati permainan. Jadi anggap aja kerja tapi di hobi yang dibayar. Pentester itu kayak gitu. Udah prinsipnya pentester gitu. Hobinya itu dibayar karena hobinya itu jasa. Pentester website gitu kan. Dia kan hobi sebelumnya dia nggak ada apa kerja di PT apa gitu kan. Tapi dia hobinya ngerusak-ngerusak website orang. Kenapa dibilang rusak-rusak? Ya itu tadi, berdasarkan apa nih kamu ngerusak web orang? Kalau sebagai IT konsultan kan ngerusak website dalam arti kata jatuhnya. Dalam tanda kutip merusak website orang karena disuruh. Jasanya itu dimanfaatkan gitu. Skill dia dimanfaatkan karena biar websitenya lebih aman, lebih bagus kayak gitu. Itu. Oh iya, Mas Yan. Ini anu nih, apa? Mungkin kita bisa bahas ini nih untuk berlatihnya sendiri, karena kalau misalnya kita di faksi untuk ofensif ya, itu di dalam UU ITE kan itu tindakan ilegal ya Mas ya. Ya benar. Cara praktisnya untuk legal itu bisa itu mungkin kita. Untuk legalitas itu juga penting sih. Terkait legalitas itu apalagi kita sudah ada undang-undang ITE yang gampang kita kena juga. Untuk legalitas ya kita jangan asal hajar target gitu. Kita lebih baik bukan kong kali kong ya bahasa istilahnya sama-sama itulah bermanfaat, entah itu dia yang punya website, aku sebagai penyerang gitu. Ada apa semacam itulah kerjasama gitu. Jangan asal itu atau merugikan. Contohnya aku pengen dapat duit nih, websitenya Wisnu ini gede nih kayaknya, aku pengen dapat duit nih dari websitenya dia. Aku tanpa persetujuan dia, aku ajar dulu websitenya, itu nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau tahu aku website ini sebelumnya kita dapat dulu celahnya, kita infokan, jatuhnya bug bounty gitu kan. Ya, bug bounty kayak gitu. Jatuhnya gitu. Ada pertanyaan Mas? Oke. Itu tentang terima SMS tuh ya. Oke, ini nih. Aku juga kena, bro. Enggak, itu bro. Saya juga. Ya, ini kalau ini kebocoran dari user di provider, bukan juga saya kurang tahu karena saya nggak bisa masuk juga ke jasa-jasa gitu. Kalau saya pribadi ini kemungkinan besar saat saya sebelumnya membeli pulsa, ngisi pulsa di kertas, di counter. Oke mas, saya beli pulsa dong 25.000, tulis kertas, set 081 bla 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 gitu. Kemudian kertas setelah ini dikemanakan nih gitu sama orang penjual pulsa, bisa jadi dibuang aja, buang, seret, ya udah laporan selesai buang. Kan biasanya orang jual pulsa itu data itu cuman dilihat dia berapa sih yang beli, berapa sih saldo yang keluar, nggak peduli nomor berapapun dia yang beli. Contohnya nomor 08 sekian, nomor 20 kan nggak dicek, yang dicek dia tanggalnya, tanggal berapa, yang kedua jumlah pembelinya berapa nomor, yang ketiga saldo yang dijual berapa, udah itu aja kayaknya. Selanjutnya nomornya teman-teman ini ya udah diapakan, itu mungkin kalau saya pribadi gara-gara saya dulu jatuhnya karmanya sekarang gitu kan. Tiap hari dapat spam. Iya. Nah itu bisa juga random numbering. Ada aplikasi buat random.
Jadi mulai dari nomor telepon angkanya belakangnya 82, 81, 83 ini nanti random, yang mana aja yang online, yang aktif lah gitu. Saya nggak bisa kasih share ya juga, ini private. Jadi ada memang aplikasi kayak gitu ada. Jadi nomor berapapun yang aktif tinggal di blast SMS kayak gitu. Dia biasanya pakai blast SMS. Blast SMS itu berapa sih? Mungkin dia modal 200.000 tapi banyak nomor, jebret. Ya udah, itu sih Mas. Jadi saya nggak bisa nyalakan providernya karena saya nggak bisa, itu nanti nggak ada bukti juga. Kalau saya pribadi kesalahan saya sendiri. Udah, saya dulu beli pulsa secara mudahnya ngasih nomor di mana orang-orang jual pulsa, udah itu. Udah. Atau bisa jadi nomor kita dijual juga gitu ya oleh iya Bu, bisa jadi. Kan jadi sumber daya yang diperhitungkan gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin bukan sumber daya gitu. Kalau data sekarang sumber daya. Jadi orang jual data sangat banyak jalurnya gitu. Iya, banyak. Untuk seperti kasus user marketing ya sekarang itu banyak banget ya user marketing. Betul. Banyak celah yang dimasuki oleh ini ya. Karena memang tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Zen itu kalau katanya Bang Napi itu ya kejahatan itu bukan karena niat dari si karena kesempatan yang kita berikan ya. Kita si pemilik data yang memberikan seluas Iya. Jadi seperti itu. Tapi kita nggak sadar. Benar tuh. Mungkin orang Indonesia terkenal dengan orang yang narsis ya. Mungkin nggak tahu ya. Orang Indonesia kan narsisme gitu ya. Segala macam foto, pakai fotonya dia gitu ya di mana-mana gitu ya. Nah, seperti itu ya. Barangkali itu perlu ada awareness gitu ya. Bahwa harus hati-hati. Tapi memang ada sekarang layanan seperti aplikasi online ojek gitu ya, itu juga meminta foto kita pada saat di posisi di mana. Itu saya sempat agak khawatir sih kalau pas diminta selalu coba lihat cek wajahnya pas ya gitu. Sempat khawatir juga pada saat diminta seperti itu, tapi nggak tahu gitu. Kira-kira gimana ya kalau kan itu diminta, kalau enggak layanan tidak dilanjutkan. Nah, itu di cancel ya Bu, akhirnya kalau nggak dikasih ya. Iya, kan ada yang meminta seperti itu kan. Ya, beberapa ojek mungkin kayak gitu Bu, biasanya jadi orangnya nggak tahu jalan, istilahnya cari patokannya apa gitu. Itu kita positif aja, biasanya foto aja tempatnya Ibu, tapi jangan foto orangnya gitu. Foto lokasi Pak, saya di lokasi ini jebret nggak jauh. Contohnya sebelah halte Mongosidi gitu ya, Pak saya di halte Mongosidi, gitu aja. Kalau sampai foto diri dong gitu, wah Pak saya foto ini aja gitu, saya di sini, kalau Bapak nggak mau ya saya cancel, gitu aja. Kalau saya pribadi gitu, saya nggak pernah sampai foto gitu enggak. Saya dikasih reward kan biasanya ada tuh layanan ini setelah menjadi memasukkan KTP, foto selfie nanti dapat reward berapa 100.000 atau berapa puluh ribu, nanti layanan jadi upgrade gitu. Saya nggak ituin ya karena itu tadi. Saya takutnya gitu. Apakah penyedia jasa layanan yang besar ini orang IT-nya itu jujur gitu? Kalau kan dijual lagi. Nah, kita kan nggak tahu aplikasi sistem pembayaran online ini, contohnya gitu kan, orang IT-nya ini jujur gitu, kompeten, takut dosa lah kayak gitu. Misalnya ini data orang, oh ini ya data orang, aku harus jaga gitu, benar-benar jaga. Tapi kalau orang IT-nya meskipun dia kerja di jasa peminjaman atau pembayaran online, tapi dia nggak itu gede, ya udah bodo amat, yang penting aku dapat data, kantor nggak tahu ya udah bereskan. Contohnya saya nih, kerja di pembayar gitu, kantor kan taunya data yang pengguna itu aman ada di saya, kan kantor nggak tahu data yang saya amankan ini saya buat apa aja kan nggak tahu gitu.
Karena selevel bos-bos atas yang punya pun dia bakalan tahu juga data ini mau dikemanakan nih sama orang IT saya nih, kan nggak tahu. Yang dia tahu aplikasinya rame, pengguna banyak, duit dapat banyak, udah gitu. Kembali lagi. Dan terus Iya, muter gitu. Iya. Oke, menarik ya. Karena memang IT konsultan itu saat ini adalah profesi yang tidak jauh dari pekerjaan apapun. Saya rasa seperti itu ya, karena segala sesuatu sekarang berjalan dengan IT gitu ya. Bahkan tadi dikatakan mau makan kita mengakses gitu ya, mau uang lebih baik nggak bawa dompet daripada nggak bawa HP gitu, smartphone gitu ya. Mungkin yang lain barangkali ingin menambahkan, barangkali ada yang kurang, ini loh sebetulnya IT consultant itu ada ini loh gitu. Mungkin Mas Jen ada yang terlupakan barangkali ya. Karena ini ada beberapa, kita kan ngobrol nih ya, ada beberapa pakar di sini gitu ya sebetulnya ya. Mungkin bisa menambahkan sebetulnya yang perlu digarisbawahi kalau ingin melanjutkan profesi ini gitu ya. Mungkin ada satu hal lagi gitu, selain yang sudah disampaikan tadi. Ada nggak? Ada nggak bro? Teman-teman mungkin? Udah? Atau cukup atau gimana nih? Silakan, nggak usah malu-malu, sharing aja. Mas saya butuh gini-gini, gimana ngamaninnya gitu. Oke. Ada nggak? Oke, fine ya. Jadi teman-teman silakan mengisikan di daftar hadir itu, karena di sana saya juga meminta komentar para peserta gitu atas acara ini. Barangkali kami bisa memperbaiki lagi, karena memang ini baru edisi ngobrol bareng Stimata, ini baru yang edisi ketiga. Jadi akan ada edisi-edisi berikutnya gitu ya. Kami usahakan setiap bulan kami ada topik-topik tertentu gitu ya. Barangkali teman-teman bisa memberikan usulan topik, barangkali boleh silakan untuk kedepannya, atau bisa menawarkan diri saya Bu besok bulan depan atau 2 bulan lagi boleh gitu ya. Karena di sini kebetulan banyak pakarnya ya, teman-temannya Mas Jen Runi ini sepertinya orang-orang yang expert di bidangnya masing-masing gitu ya. Seperti itu. Silakan diisikan dulu daftar hadirnya beserta masukan untuk kami untuk penyelenggaraan acara Ngobras ketiga ini. Gitu ya. Mungkin sebelum ada yang bertanya kembali, saya sampaikan. Jadi dari uraian di awal tadi, Mas Rumi ini menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang IT consultant apapun itu bidangnya gitu ya, yang juga harus diperhatikan selain attitude, yaitu harus sering bergabung di komunitas atau bergabung apapun profesi kita, saya rasa akan sangat baik hasilnya, juga akan sangat lebih baik di profesi kita apabila kita bergabung di sekumpulan yang sama di profesi. Jadi seorang IT consultant ya ngumpul dengan orang-orang seputar itu. Mungkin seperti saya, dosen yang ngumpul dengan orang-orang sesuai dengan bidang saya, sehingga tidak hanya pengetahuan, karena kalau pengetahuan tadi dikatakan bisa searching dan seterusnya di mesin pencari, tetapi yang penting dari bergabung di komunitas atau organisasi ini diharapkan bisa menggali atau mendapatkan pengalaman-pengalaman yang diperoleh oleh orang lain yang mempunyai profesi sama dengan kita. Mungkin itu yang tadi saya bawahi gitu ya. Mungkin ada lagi sebelum saya tutup. Ada lagi nggak bro? Mungkin mbak-mbak gitu, nggak usah malu-malu. Silahkan, mungkin ada yang tanya-tanya. Kalau ada lagi? Mungkin Mas Wisnu, siapa nih? Kayak suara cewek. Saya mendengar suara juga Bu tadi Bu, suara cewek. Suara cewek dari tadi cuma saya. Ini tiba-tiba ada
suara cewek mendesah gitu. Ini cewek yang mana nih? Karena memang karena IT consultant barangkali peminatnya cowok-cowok ini ya. Hanya ada Mbak Nur Intan Mahfiro dan Mbak Nancy. Yuk. Mungkin ada yang ingin, nggak apa-apa, meskipun mungkin Anda jadi khawatir gitu ya. Oh, dari tadi orang-orang yang pakar yang sudah tahu sekitar itu gitu ya, mau tanya jadi malu, saya belum ada di situ gitu ya. Mungkin nggak apa-apa, silakan. Silakan, kita berawal dari tidak tahu menjadi tahu. Kita masih ada waktu sedikit lagi, silakan. Oke. Atau Bu, mungkin saya pengen tanya Bu sebentar aja. Ya, mangga Mas. Mangga Mas. Ini ke Bu Dwi. Bu, apa? Pak Antonius Didi masih mengajar di Stimata? Siapa? Pak Antonius Didi. Pak Duti. Masih. Enggak, jadi saya itu waktu sama ya tiba-tiba keingatan kata-kata beliau itu untuk keamanan itu security di jaringan. Kalau mau aman itu nggak nyaman, tapi kalau nggak nyaman itu pasti nggak aman. Kalau nyaman itu nggak aman, kalau pengen aman itu nggak nyaman. Kalau aman dan nyaman itu jam sostek kata beliau. Iya, bener lah. Iya. Karena kalau kita harus selalu mengamankan gitu ya seputar kita gitu ya. Iya, makanya jadinya nggak nyaman kan Bu. Iya. Jadi saya itu aja, keingatan itu aja untuk mungkin kalau kita pengen jadi seorang yang berkutat di security, kita perlu tahu itu menjadi aman itu nggak nyaman sekali, benar itu. Boleh. Oke. Dicatat kata-katanya. Ini bisa jadi dipatenkan ini sama Pak Duti ya. Nah, mungkin itu Bu. Itu sampai sekarang itu yang saya katakan. Dikutip ya Pak Antonius Dutinya. Ya benar. Oke. Mungkin baik, barangkali memang sudah sangat jelas atau memang tahu ini dari sekian banyaknya ini nggak tahu kenapa ya, mungkin karena memang tadi sudah dapat ya, karena di awal sudah mendapatkan oh iya yang disampaikan ini dan sudah merasa cukup barangkali ya, maka tidak dilanjut untuk sesi selanjutnya. Oke, kita positif ini. Mungkin itu kalau memang kita akhiri ya Mas. Boleh Bu, boleh. Terima kasih atas undangannya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman telah bergabung di acara kami Ngobrol Seketika. Jangan lupa untuk memberikan masukan. Bisa jadi nanti ada judul-judul baru atau topik-topik baru yang diusulkan di sana, gitu ya, di sini di Ngobrol kita selanjutnya next gitu ya. Mungkin dari kami penyelenggara Ngobrol Seketika ini berterima kasih kepada narasumber kita pagi hari ini, Mas Zen Runi ya, yang telah berbagi pengalaman, gitu ya, berbagi pengetahuannya seputar IT konsultan. Saya rasa ini adalah sebuah sharing session yang kalau kita tadi saya katakan kalau kita bisa cari tahu pengetahuannya di Google atau di mesin pencari gitu ya sangat banyak, tetapi kegiatan kali ini, pertemuan kita kali ini yang secara tatap maya ini, saya rasa meskipun tidak secara langsung, tetapi saya rasa telah memberikan makna gitu ya kepada para peserta. Saya rasa untuk itu makanya nggak ada yang komentar karena sudah cocok ini, sudah bagus ini, bisa jadi seperti itu. Mungkin itu dari saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mas Zen Runi. Terima kasih juga telah bergabung, kemudian kepada semua peserta yang mulai pagi sampai siang ini barangkali keluar masuk ya. Saya kurang tahu, bisa jadi karena ini kita tatap maya gitu ya. Bisa jadi karena banyak hal gitu ya, teknis ya. Biasanya karena network dan seterusnya gitu ya. Katanya tadi Mas Wisnu di negaranya yang baru itu sekarang sangat sulit gitu ya untuk berkomunikasi melalui internet gitu ya. Maka kita
kita terima ya, memang kondisinya seperti ini. Kalau kita ketemu bisa banyak hal yang bisa kita sharing, tetapi karena masalah teknis ini dan itu bisa jadi ini yang akhirnya tercapture. Dan itu dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih semuanya.